Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi anzala al-furqana lil 'alamina basyiran wa nadhiran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsul ladzi anzala 'alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi yutahhiruna Allah tathira. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul alim. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan banyak kepada kita kenikmatan, mulai dari nikmat iman dan Islam, sehingga nikmat kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat Jumat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya, keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya, yang insya Allah nanti di yaumil qiyamah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatul uzma. Hadirin rahimakumullah, saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri, juga kepada umumnya para hadirin, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah kalian untuk pulang ke negeri akhirat, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan untuk pulang menuju negeri akhirat yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sekarang kita sudah memasuki bagian-bagian terakhir daripada bulan Ramadan, yang kita perlu koreksi diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi. Mulai awal Ramadan kemarin sampai hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita sudah sesuai yang kita harapkan? Jika sudah sesuai apa yang kita harapkan, maka kita jaga sampai akhir nanti bulan Ramadan. Namun jika belum sesuai dengan ekspektasi kita, mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya ibadah kita. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung akhirnya, tergantung endingnya. Sebagaimana seperti halnya orang yang membangun rumah, ketika ia sudah membangun rumah tersebut 70%,
maka 30% sisanya menjadi penentu. Apabila finishingnya ini bagus, maka rumahnya pun indah, bagus. Akan tetapi sebaliknya, jika 30%-nya ini asal-asalan dibangunnya dan lain sebagainya kurang bagus, maka pembangunan rumah dari awal yang mencapai 70% sudah banyak biaya yang dikeluarkan, tenaga yang dikuras. Ditambah dengan 30% yang asal-asalan, maka rumah tersebut menjadi rumah yang tidak indah, alias rumah yang tidak sesuai harapan. Begitulah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dari awal kita sudah persiapkan bulan Ramadan, tapi di akhirnya kita gugur, maka percuma ibadah kita di awal Ramadan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada sepertiga bulan Ramadan terakhir ini. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Nabi Muhammad SAW dengan penuh dan banyak keistimewaan. Salah satunya ialah umat Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai umat yang paling akhir daripada nabi-nabi sebelumnya. Dan juga diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ada bedanya dengan umat-umat terdahulu yang lain, yaitu umur yang pendek. Kalau kita menjumpai umur para umat Nabi Musa, itu umurnya beratus-ratus tahun. Umat Nabi Allah Nuh alaihissalam umurnya 500 tahun. Umurnya panjang-panjang. Namun kita ada bedanya antara umat Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi sebelumnya, yaitu umat Nabi Muhammad memiliki umur yang pendek. Namun dengan umur yang pendek ini, Allah Subhanahu wa taala banyak memberi keistimewaan dan kelebihan, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad yang mana tidak diberikan kepada umat-umat yang lain selain umat Nabi Muhammad, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Maka ketika orang beribadah di tengah Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 tahun. Maka ketika kita beribadah dan ketemu berpapasan dengan Lailatul Qadar, maka ibadah kita dihitung 1000 tahun. Jika ibadah kita sedang sholat, datangnya Lailatul Qadar, kita sedang sholat, maka dihitung sholat kita 1000 tahun. Kita sedang membaca Quran, datangnya Lailatul Qadar, ketika kita sedang membaca Quran, maka bacaan Quran kita, pahala kita membaca Quran dihitung 1000 tahun. Datangnya malam Lailatul Qadar ketika kita lagi sedekah, walaupun sedekahnya kecil, tapi kalau berpapasan dengan Lailatul Qadar dihitung 1000 tahun pahala sedekahnya itu. Begitu juga sebaliknya, jika datangnya malam Lailatul Qadar kita sedang nonton TV, maka dihitung nonton TV kita 1000 tahun. Dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya, maka kita jaga di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini, supaya kita ketika datangnya malam Lailatul Qadar, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin illa sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik." Umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali, kata Nabi Muhammad, orang yang melampaui
lebih umurnya daripada 70 tahun. Nah, maka dari umur yang pendek ini kita terus istiqomah, bagaimanapun caranya selalu berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan ini, semoga kita mendapatkan dan menggapai Lailatul Qadar dan keadaan kita sedang beribadah. Karena satu ibadah kita dihitung 1000 tahun. 1000 tahun itu kisaran 83 tahun, 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Maka orang yang umurnya cuma 30 tahun tapi dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia lebih baik daripada orang yang umurnya 100 tahun tapi tidak pernah berbuat ibadah apa-apa di bulan Ramadan. Maka Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan jatuhnya kapan, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara pasti. Namun Rasulullah SAW beliau lebih termotivasi, lebih semangat ketika menjalankan ibadah di 10 hari terakhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra sadda bi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau ini mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Di dalam tafsir daripada hadis ini, Imam Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan pengertian mengencangkan sya'da mi'zarahu, mengencangkan sarungnya tersebut, itu Rasulullah memisahkan diri dari istrinya. Artinya tidak menggauli istrinya selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk apa? Beliau memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut terkandung maksud bahwa cara Rasulullah menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan tidak menjadikan 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut sebagai momen bermalas-malasan dan saat tidur. Karena orang tidur sama dengan orang mati, maka di situ ada kata-kata menghidupkan malamnya. Maka Rasulullah menghidupkan malam dengan terjaga, beliau beribadah dan tidak mengisi malam-malam 10 terakhir tersebut dengan tidur. Selain itu, baginda Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan masalah ibadah keluarganya. Beliau ibadah enggak sendiri. Rasulullah masuk surga enggak mau sendiri, tapi beliau pengen keluarganya juga masuk surga. Maka ketika malam beliau membangunkan keluarganya untuk ibadah bersama Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, amalan lain yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yaitu adalah iktikaf. Sebagaimana yang diceritakan pula oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau iktikaf setelah beliau kembali ke rahmatullah. Hadirin rahimakumullah, selain ibadah iktikaf yang ada keistimewaan di dalam Ramadan, yaitu adalah disebutkan Ramadan termasuk daripada Syahrul Quran. Sebagaimana disebutkan di Quran,
syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas dari petunjuk, dan dari petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pembeda. Al-Furqan. Pada bulan Ramadan Rasulullah juga memperlakukan dengan istimewa, tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain. Pada bulan ini beliau bertadarus dengan malaikat Jibril. Rasulullah membaca satu ayat kemudian dilanjutkan oleh malaikat Jibril sampai mereka berdua khatam. Dan Imam Syafi'i apabila di luar Ramadan beliau menghatamkan Quran sehari sekali khatam dalam sholatnya. Namun ketika masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i beliau khatam Quran sehari semalam beliau sebanyak 2 kali. Jika di bulan biasa beliau mengatakan 1 kali, tapi di bulan Ramadan menghatamkan Quran dalam sholatnya sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, mari pada bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan ini, kita perbanyak bacaan kita, tadarus kita, bacaan Quran kita, ibadah kita. Bagi yang belum bisa membaca Quran, jadilah Ramadan ini sebagai tonggak awal kita dalam mempelajari Al-Quran sesuai tajwidnya kepada guru-guru yang memang mumpuni, dan di kemudian hari sehingga bisa baca Quran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dalam khutbah ini saya khatib mengajak kepada para hadirin sekalian untuk bersungguh-sungguh memenuhi puasa Ramadan kita dan memenuhi ibadah malam-malam Ramadan kita dengan sebaik mungkin. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang pada akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwat tawwabur rahim.